Halo teman-teman, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Bidadari Tak Bersayap, episode pertama. Salsabila usia 23 tahun adalah seorang gadis sederhana yang menjadi orang tua tunggal bagi adiknya setelah kepergian kedua orang tuanya. Salsa menjalani kehidupan bersama adiknya saja. Salsa berkuliah di kampus yang ternama di kotanya semester akhir. Namun karena sepeninggal orang tuanya, Salsa terpaksa cuti kuliah, sementara dia hanya ingin fokus kepada adiknya. Kehilangan orang tua itu adalah hal yang paling tersulit di hidupnya. Apalagi bagi adiknya yang sampai saat ini seperti kehilangan arah. "Nit, makan dulu ya," ujar Salsa. "Nit nggak lapar mbak," jawabnya. "Sayang, sampai kapan kamu begini? Kalau kamu seperti ini terus, ayah dan bunda pasti akan sedih. Kamu harus tetap sekolah dan mencapai cita-citamu seperti yang diinginkan oleh ayah dan bunda," ucap Salsa sambil membelai rambut adiknya. Nita langsung memeluk kakaknya dengan erat. Berurai air mata, Salsa langsung menenangkan adiknya dan menghapus air mata adiknya. "Kalau Nita mbak suruh sekolah dan menggapai cita-cita Nita, terus bagaimana dengan mbak sendiri?" tanya Nita langsung memandang kakaknya. Dengan senyuman, Salsa menjawab, "Kamu gak usah mikirin mbak. Nanti kalau ada waktunya, mbak pasti akan menggapai cita-cita mbak." Anita yang mengangguk dan menghapus air matanya, mereka kemudian saling berpelukan dan berdiri menuju ke ruang makan. Flashback on. Bunyi ponsel Salsa di dalam tasnya. Salsa kemudian berhenti di pinggir jalan dan mengambil handphonenya. "Nomor siapa ini?" gumamnya sambil mengangkat telepon tersebut. "Halo," ucap Salsa. "Halo," suara di seberang sana. "Apa ini dengan Mbak Salsa?" ujar suara di seberang sana. "Iya, saya sendiri. Ini siapa ya?" tanya Salsa. "Maaf mbak, ini saya dari pihak rumah sakit. Maaf, orang tua mbak mengalami kecelakaan. Saya harap mbak secepatnya ke rumah sakit jawabnya. "Apa?" Salsa tak mampu berkata-kata lagi, hanya air matanya yang mengalir. Dia tidak ingin memperdulikan lagi di mana dia sekarang berada. Terasa disambar petir di siang bolong, badan Salsa gemeteran dan hampir saja ambruk. Ditahannya dan langsung saja Salsa melajukan motor metiknya menuju ke rumah sakit yang ternama di kotanya. Dengan derayan air mata, Salsa menuju ke ruang UGD. Namun karena prosedurnya, Salsa hanya bisa menunggu di depan dan tidak diperbolehkan masuk selama dokter menangani orang tuanya. Selang beberapa menit, kemudian dokter keluar dari ruangannya menuju Salsa yang sedang duduk menunggu kabar darinya. "Maaf mbak, apakah mbak ini anak dari Ibu Rina dan Pak Wiji?" tanya dokter Guna. "Iya dok, saya anaknya," jawab Salsa. "Bagaimana keadaan bunda dan ayah saya dok?" tanya Salsa pada dokter Guna. Dokter Guna hanya menundukkan kepalanya sambil menarik nafasnya dengan panjang. "Jawab dok, ada apa dengan orang tua saya dok?" tanya Salsa sambil mengguncang tangan dokter Guna. "Maafkan kami mbak, kami gagal menyelamatkan orang tua mbak," lanjutnya. "Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bunda, ayah, kenapa begitu cepat kalian meninggalkan Salsa dan Nita?" Tangis Salsa pecah dan dia berjalan menuju ruangan di mana bunda dan ayahnya terbaring kaku. Setelah menyelesaikan semuanya di rumah sakit, Salsa membawa jenazah ayah dan bundanya pulang ke rumah. Pas sampai di depan rumah, Nita terkejut. "Ada apa ini dengan banyak orang di rumah?" gumamnya sambil berjalan masuk ke dalam rumah dan dia melihat kakaknya menangis di depan dua jenazah. "Mbak Salsa, ada apa ini?" "Siapa ini mbak? Ayah bunda mana mbak?" tanya adiknya bertubi-tubi pada kakaknya. "Nit, ayah dan bunda sudah tiada." Salsa merangkul adiknya dan menumpahkan tangisnya. "Enggak mbak, itu enggak mungkin. Ayah dan bunda masih hidup. Ayah bunda janji akan menemani Nita sampai Nita mencapai cita-cita Nita mbak." Tangis Nita menjadi. Salsa langsung memeluk adiknya dan menenangkan adiknya. "Nita, itu ayah dan bunda, Nita harus terima kenyataan kalau ayah dan bunda sudah tiada," lanjutnya pada adiknya. Nita membuka kain penutup jenazah ayah dan bundanya. Dia tidak bisa menahan lagi tangisnya dan langsung tidak sadarkan diri.
Salsa dibantu ibu-ibu yang melayat membawa Nita ke kamarnya. Setelah pemakaman kedua orang tuanya, Salsa dan Nita mengadakan pengajian, tahlilan. Nita tidak keluar dan tetap mengurung diri di dalam kamarnya. Flashback off. "Mbak, kenapa melamun, Mbak?" teguran Nita membuyarkan lamunan Salsa. "Enggak, Dek, enggak ada apa-apa. Kamu mau tidur?" "Belum, Mbak." "Mbak, apa rencana Mbak besok?" tanya Nita ke Salsa sambil duduk di sebelah kakaknya. "Mbak, besok mau cari kerja. Siapa tahu ada kerjaan buat Mbak. Apa aja yang penting halal buat kita," jawabnya. "Kamu tetap harus sekolah kan, sayang? 1 tahun lagi kamu lulus," katanya pada adiknya. "Iya, Mbak, insya Allah," jawabnya. "Terus gimana dengan kuliah Mbak?" tanyanya. Salsa menarik nafas panjang dan memandang kepada adiknya. "Mbak akan mengambil cuti kuliah dan Mbak akan mencari kerja. Kalau sudah dapat penghasilan, insya Allah Mbak akan lanjut kuliah sambil bekerja," jawabnya. "Kamu sudah sholat Isya belum?" tanya Salsa. "Belum, Mbak," jawab Nita. "Ya udah, sholat sana dulu." "Nggak boleh loh nunda-nunda sholat," lanjut Salsa sambil tersenyum. "Iya, Mbak, Nita sholat dulu ya." "Oh iya, Mbak, Nita langsung tidur ya, Mbak? Mbak jangan terlalu malam tidurnya," kata Nita. "Iya, bawel," sahut Salsa sambil memperhatikan adiknya berjalan menuju kamarnya. "Alhamdulillah, semoga ini awal yang baik buat Nita. Semoga dia tetap bahagia walau tanpa ayah dan bunda. Ayah bunda, kalian pasti melihat kami di sini. Insya Allah Salsa akan menjaga dan membahagiakan Nita. Ayah bunda, tenang di sana ya, amin," ucap Salsa. Tak terasa air matanya menetes. Dia bangkit dan menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Salsa melepaskan jilbabnya dan merebahkan tubuhnya di kasur ranjangnya. Tanpa terasa, Salsa mulai terlelap dan masuk ke dalam mimpinya. Beberapa jam kemudian, dia terbangun dan melihat jam dinding di kamarnya menunjukkan jam 2 pagi. Salsa langsung mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat selesai, Salsa menumpahkan tangisnya, berdoa pada Yang Kuasa untuk membahagiakan dia dan adiknya dan kebahagiaan kedua orang tuanya. Setelah berdoa, dia mengambil Al-Quran dan mengaji. Kebiasaan Salsa setelah sholat selalu saja mengaji, walaupun satu ayat dia tetap membacanya. Selesai mengaji, dia menuju kasur empuknya. Tanpa sadar, Salsa terlelap. Terdengar alarm handphone yang berbunyi menandakan jam 4:30 pagi. Salsa bergegas bangun dan menuju kamar mandi. Membutuhkan waktu beberapa detik menuju kamar mandinya, karena kamar mandi mereka ada di dekat dapur, tidak di dalam kamar. Karena rumah mereka sederhana, setelah beberapa menit, Salsa melakukan ritual mandinya. Salsa kembali ke kamarnya dan melakukan sholat subuh. Setelah sholat, dia membangunkan adiknya. Salsa keluar kamar dan menuju kamar adiknya yang tidak jauh darinya. Salsa membuka pintunya. "Nit, bangun, Dek," ujarnya sambil menggoyangkan badan adiknya. Nita bergerak dan mengusap-usap matanya. "Mbak, sudah subuh kah?" tanyanya sambil memandang kakaknya. "Iya, ayo cepat bangun dan mandi, nanti waktu subuhnya habis loh," ujarnya. "Iya, Mbak," lanjut Nita langsung berjalan mengambil handuk menuju kamar mandi. Salsa langsung pergi ke dapur. Seperti biasa, setiap pagi dia membuatkan sarapan. "Setiap pagi aku harus memasak nasi goreng untuk 4 orang, tapi sekarang hanya aku dan 2 orang saja," gumamnya. "Masak apa hari ini, Mbak?" tanya Nita yang tiba-tiba datang mengagetkannya. Kamu toh, Dek, sudah sholatnya?" kata Salsa. "Sudah, Mbak." "Masak apa, Mbak?" tanyanya lagi karena pertanyaannya tadi tak dijawab kakaknya. "Masak nasi goreng kesukaanmu," jawab Salsa. "Makasih ya, Mbak, sudah mau masakin Nita," ucapnya sambil melihat kakaknya sambil menyiapkan makanan di atas meja. "Sama-sama, ayo kita makan," ujar Salsa sambil tersenyum pada adiknya. Mereka makan dengan lahapnya. Tidak ada suara yang terdengar, hanya sesekali bunyi sentuhan sendok dan piring beradu. Mereka berdua menikmati makanan dengan pikiran mereka masing-masing sampai selesai makan. "Mbak, jadinya nyari kerjaan hari ini?" tanya Nita kepada kakaknya. "Iya, Dek, jadi doain Mbak ya, moga dapat kerja yang gak jauh dari rumah," jawab Salsa sambil mengelus rambut adiknya.
Iya mbak, insya Allah mbak cepat dapat kerja, kata Nita. Maaf mbak, apa mbak nggak malu kalau kerja sedangkan mbak belum lulus kuliah? Tanya Nita kepada Salsa. Adikku sayang yang cantik, kalau kerja yang halal ngapain malu? Jawab Salsa tersenyum sambil mencubit hidung adiknya. Aduh mbak, sakit tahu, protes Nita pada kakaknya sambil memegang hidung dan memasang muka cemberut. Salsa tertawa sambil memperhatikan wajah adiknya. Ya sudah, berangkat sana, nanti terlambat loh, kata Salsa. Ya sudah, berangkat dulu ya, ucapnya sambil meraih tangan kakaknya dan menciumnya. Assalamualaikum, kata Nita mengucapkan salam sambil berjalan menaiki motor metiknya. Waalaikumsalam, jawab Salsa membalas salam adiknya sambil memandangi adiknya dari kejauhan. Salsa masuk ke dalam dan mempersiapkan keperluannya untuk melamar pekerjaan. Tenonenong, tenonenong, tenonenong. Terdengar suara handphone Salsa. Dia berjalan menuju kamarnya dan meraih handphonenya. Terlihat nama di layar HP-nya Luna. Luna, apa dia sudah di kampus? Gumamnya. Luna adalah sahabat Salsa dari SMA sampai kuliah. Mereka sama-sama. Terlambat beberapa menit aja, Luna tidak melihat Salsa, langsung saja dia mencari tahu kemana sahabatnya itu pergi. Halo, jawab Salsa. Halo Sah, kamu di mana? Ujar Luna sahabat Salsa. Aku di rumah, kata Salsa. Kenapa masih di rumah? Belum berangkat kuliah? Tanyanya. Aku nggak kuliah nah, jawabnya. Kenapa nggak kuliah? Tanyanya. Kemungkinan aku citu dulu nah kuliah. Aku mau fokus mengurus adikku, jawab Salsa. Mengurus? Memang ayah bundamu kemana? Sambungnya lagi. Memang Salsa nggak ngasih tahu ke sahabatnya karena waktu kedua orang tuanya tiada, Luna sahabatnya berada di luar negeri karena ada urusan keluarga. Salsa menarik nafasnya dengan berat. Ayah dan bundaku sudah meninggal nah beberapa minggu yang lalu, jawab Salsa tak terasa butiran bening menetes dari matanya. Apa? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Kenapa sampai meninggal om dan tante Sah? Tanyanya lagi. Ya sudah, jangan dijawab, aku akan ke rumahmu sekarang, tunggu aku ya, ujarnya. Tut, terdengar suara telepon diputuskan sepihak. Salsa langsung tertunduk di atas kasurnya dengan derayan air matanya. Tak berapa lama terdengar suara mobil memasuki halaman rumah Salsa. Salsa berjalan ke pintu depan dan membuka pintu. Luna berlari dan memeluk sahabatnya dan membawanya duduk di ruang tamu. Ceritakan kepadaku apa yang terjadi sama om dan tante. Tanyanya yang tak sabaran apa penyebab kematian orang tua Salsa. Ayah dan bundaku mengalami kecelakaan nah. Ayah dan bundaku meninggal setelah beberapa menit di rumah sakit, jawab Salsa tak kuasa lagi dia mendendam tangisnya. Ya Allah Sah, kenapa kamu gak bilang ke aku? Kamu anggap apa aku ini Sah? Aku sahabatmu, kamu sendirian menghadapi ini semua Sah. Seharusnya kamu cerita ke aku Sah, ujarnya sambil merangkul sahabatnya. Aku tidak ingin merepotkanmu nah, apalagi kamu juga punya permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi aku tidak mau memberikan kabar kepadamu, lanjutnya. Luna menarik napasnya dalam dan melepaskan secara kasar. Salsa, masalah aku tidak seberat kamu Sah. Masalah aku sudah biasa teratasi dan kamu menanggung kesedihan seorang diri, lanjutnya. Terus kalau kamu ngambil cuti rencananya mau kerja di mana Sah? Tanya Luna. Aku juga belum tahu nah. Ini juga mau cari-cari kerja hari ini buat biaya aku dan adikku nah, jawabnya. Gimana kalau kamu kerja di tempat tanteku di minimarket depan sana, ujarnya, bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Dan jangan bosan-bosan untuk like dan mensupport dengan komentar-komentar yang terbaik ya. Terima kasih banyak, dadah.